Assalamualaikum Mas Ali. Salam. Gimana Kak? Gimana kabar Chris? Kira bisa juga. Alhamdulillah baik Mas. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya sehat kok. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mulai aja teman merantau episode ke-7. Sekarang udah ada bersama kita nih Mas Ali Hussein yang saat ini sedang berkuliah S2 di Turki. Lagi kuliah kan Mas? Belum kelar kan? Kuliah belum kelar kok, belum kelar. Kelar. Oke, jadi kemarin sempat menghubungin Mas Ali karena sebelumnya itu kita udah pernah ketemu di pelatihan pemimpin bangsa yang ketujuh dan ketujuh apa keenam sih Mas? Ya pokoknya itulah keenam ya. Ya lupa. Iya, jadi Udah waktu itu saya kenal Mas Ali di sana dan Mas Ali itu salah satu apa ya mahasiswa yang bisa dibilang itu salah satu mahasiswa yang sepak terjangnya itu sangat baik yang bisa kita contoh. Nah, kali ya. ini aku mau tanya-tanya saya mau tanya-tanya sama Mas Ali terkait kuliahnya dan sesuai dengan judul kita itu teman merantau. Aku mau tanya Oh dulu gitu. gimana menurut Mas Ali merantau itu apa sih? Merantau, kalau menurut saya Chris, merantau itu kita tuh harus merantau supaya kita tahu apa arti dari pulang gitu. Kita harus Iya. merantau supaya apa arti pulang. Jadi merantau itu biasanya kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita kita gitu kan. Kita Hmm. harus mendapatkan sesuatu dan untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus mengorbankan keluarga, teman, atau apapun yang memang ada di negara kita dan itu adalah risiko dari sebuah perantauan gitu sih. Jadi ketika Iya. nanti kita pulang tahu bagaimana arti dari pertemuan, bagaimana arti dari perantauan, bagaimana arti pulang gitu. Mm-mm. Oke, jadi itu salah satu arti dari merantau menurut Mas Ali. Nah, sebenarnya untuk kuliah sendiri itu kan salah satu cara Mas Ali untuk mengaplikasikan dari merantau ini kan, Mas. Kenapa Mas Ali memilih untuk melanjutkan S2 di Turki setelah sebelumnya lulus dari S1 HI di Unsur? Kalau saya gini Chris, menurut saya kenapa saya harus melanjutkan S2 ya pertama gitu. Menurut saya, sekolah itu mengajarkan ilmu masa lalu. Seperti SD, SMP, SMA, itu mengajarkan ilmu masa lalu. Tapi perguruan tinggi itu mengajarkan ilmu masa depan. Karena di situ kita menguji sebuah teori dan bahkan kita bisa mengeluarkan teori baru. Jadi itu bedanya sekolah dan bagaimana kita bergabung dalam perguruan tinggi. Nah, saya dulu setelah lulus S1 memang nafsu untuk belajar saya itu belum selesai di situ. Ya. Setelah saya lulus jurusan HI, Hubungan Internasional, saya bekerja di sebuah kantor. Setelah itu pun saya juga beberapa kali searching mengenai bagaimana sekolah di luar negeri waktu itu. Dan saya searching ke beberapa negara waktu itu. Saya juga cari-cari informasi dan saya pun mencari yang sesuai dengan keilmuan saya yaitu hubungan internasional. Nah, dapatlah beberapa opsi negara dan kampus-kampus yang memang concern terhadap hubungan internasional, salah satunya adalah Turki gitu. Jadi sebenarnya sih dulu saya itu bukan termasuk orang yang ngotot banget pengen kuliah di negara ini atau di negara A atau negara B, negara C atau ngotot banget kuliah di kampus ini, kampus A, B atau C enggak. Tapi saya itu memang yang penting saya coba aja semua. Saya punya beberapa list gitu kan. Saya daftar ke beberapa list tersebut dan mana yang menerima saya berarti itu rezeki saya gitu. Dan Hmm. kebetulan saya keterimanya. Nah, waktu Mas Ali menentukan negara-negara itu, berarti yang paling penting itu sebenarnya adalah jurusannya atau kampusnya atau negaranya sih, Mas? Jurusan sih, jurusan mana yang kira-kira hubungan internasionalnya itu bagus lah di negara tersebut gitu. Jadi waktu itu saya daftar ke 3 negara, saya nggak mau sebut ya negara mana saja. Mm. Dan 3 negara tersebut yang menerima saya adalah apa Turki ini di jurusan hubungan internasional di University of Kocaeli di Turki. Gitu. Oke. Nah, untuk pencarian beasiswa sendiri itu gimana Mas prosesnya? Kan tadi pertamanya Mas udah sebetulnya udah menetapkan tuh ada 3 pilihan. Nah, apakah dalam menentukan 3 negara itu juga dipikirkan nih beasiswa-beasiswanya atau lulus dulu baru mau apply beasiswa atau beasiswa dulu baru kampus? Gimana Mas? Kalau saya dulu beasiswa dulu baru kampus. Jadi yang langsung saya daftar adalah daftar beasiswanya, bukan mencari kampusnya dulu. Nah, Hmm. kan waktu itu saya keterima di beasiswa ITB Turki Berselari yang sekarang memang saya dapat ini kan dan Ya. kebetulan beasiswa
dari awal saya daftar, memang dia itu mempermudah kita pelajarnya untuk nggak perlu ngurus yang lain-lain gitu. Kita hanya perlu daftar di beasiswa tersebut, kita pilih jurusan, pilih opsi universitas, bahkan kita bisa milih sampai 12 universitas gitu. Cuma waktu itu Mhm. jurusan saya cuma universitas. Nanti ketika memang kita terpilih di beasiswa tersebut, nanti otomatis pihak beasiswa yang menempatkan kita diterima di universitas yang mana gitu. Jadi waktu itu saya beasiswanya dulu. Ketika beasiswa sudah dapat, nanti biar si pihak beasiswa yang menaruh saya di universitas yang mana, gitu, menempatkan saya di mana gitu. Oke. Biasanya kalau untuk beasiswa ini sendiri yang Mas ambil, TB ini, itu di bulan-bulan apa sih Mas? Jadi buat teman-teman nih, siapa tahu ada yang mau mendaftar gitu. Sebenarnya beasiswa YTB buka sekitar bulan Januari sampai Februari. Kalau nggak salah Hmm. maksimal penutupan Februari sih. Dan kalau di tahun-tahun normal ya, bukan tahun corona, ini kan tahun corona nih. Tahun-tahun Iya. normal itu, dulu saya maksimal kalau nggak salah Februari, terus Juni atau Juli itu sudah ada pengumuman apa lolos berkas, lolos seleksi. Itu kan cuma ada dua tahap ya, berkas setelah wawancara. Setelah itu saya langsung ada panggilan wawancara di 1 bulan berikutnya. Jedanya sih nggak lama sih dari pengumuman seleksi berkas ke undangan wawancara. Setelah wawancara, habis itu bulan Agustus kita udah dapet email keterima atau tidak gitu. Jadi cepat sebenarnya dalam rentang waktu 1 tahun. Dibuka Desember, Januari, Februari, terus Juni pengumuman lolos berkas, Juli seleksi wawancara, Agustus penerimaan, Septembernya berangkat gitu. Cuma Oke. karena kan tahun corona nih, sebenarnya seleksi Mm-mm. pun sudah, seleksi udah. Sekarang lagi tahap proses wawancara sebenarnya dari pihak beasiswa kemarin. Teman-teman di sini juga ngabarin adik-adiknya di Indonesia tuh sudah beberapa ada yang wawancara tapi via online karena memang nggak bisa Mhm. tetap wawancara tetap muka kalau sekarang memang via online gitu. Nah, untuk keadaan di sana sekarang ini gimana, Mas? Kan ada corona, terus apakah kuliahnya juga online? Terus gimana keseharian di sana dengan pandemi ini? Kalau corona di Turki sebenarnya bisa dibilang banyak dulu sampai 2 bulan lalu ya. Saya masih belum update Mhm. lagi. Peringkat 9 dari jumlah, peringkat 9 terbanyak di dunia yang terinfeksi corona dari segi jumlah gitu. Tapi kalau bilang Indonesia tuh corona masuk Indonesia secara resmi bulan Maret, bulan Februari, Mhm. Tapi di Turki itu baru tanggal 11 Maret corona baru masuk. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah Turki adalah melakukan swab test sebanyak mungkin yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai saat ini pun sudah sekitar 4,5 juta orang yang dilakukan swab test oleh pemerintah. Jadi banyaknya jumlah orang yang terinfeksi corona di Turki itu gara-gara memang banyaknya jumlah tes yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, karena itu memang pemerintah Turki itu membuat beberapa kebijakan terkait corona ini. Ketika corona datang, sekolah langsung ditutup, kampus-kampus Mhm. ditutup, kantor ditutup, ruang publik ditutup, kafe, pasar, bioskop, dan semua tempat publik itu ditutup. Terus ada karantina lokal di 30 kota-kota besar di Turki. Tidak semua kota ya, tapi cukup Mhm. di 30 Turki. Kalau memang mau keluar masuk pun harus ada izin dari pemerintah setempat. Itu pun dilakukan dulu sama pemerintah di bulan-bulan awal saja. Tapi ketika memang grafik corona sudah turun di sini, sekarang sudah dibuka lagi ruang-ruang publik oleh pemerintah. Tapi untuk pendidikan, kuliah, dan sebagainya masih dilakukan pendidikan jarak jauh. Kita biasa kuliah lewat Zoom, atau memang ada webnya gitu kan. Kita pun ujian kemarin, ada ujian kuliah, itu memang dari web Mhm. universitas. Webnya kita ujian di sana secara online, ada tatap mukanya gitu kan, ada ujian tulis, semuanya dilakukan oleh online semua. Sampai sekarang sih, sampai sekarang masih online semua. Oke. Berarti ini ya, Mas, benar-benar diperhatikan lah untuk pendidikan di sana, keselamatan dari para mahasiswa gitu ya. Kalau untuk mahasiswa Indonesia sendiri, gimana kabarnya di sana? Apakah kan kayak misalnya ada kayak PPI-nya gitu? Apakah Mas juga aktif di sana gitu? Oh enggak, kalau saya kebetulan nggak aktif di PPI, cuma saya dekat dengan beberapa teman-teman PPI gitu kan, bahkan di tempat saya tinggal nih ada koordinator PPI daerah kawasan Amerot gitu kan. Jadi memang Hmm. koordinatornya. Saya juga kenal dengan beberapa teman-teman di PPI Turki gitu. Jadi memang saya nggak bergabung tapi dekat dengan mereka secara pergaulan gitu. Dan teman-teman PPI pun sebenarnya memang update juga. Dia update secara grafik perkembangan COVID-19 di Indonesia dan di Turki, perbandingan sama melakukan audiensi dengan KBRI. Jadi apa menyambungkan lidah para mahasiswa untuk audiensi ini dengan KBRI melalui Zoom gitu kan. Apa yang harus dilakukan mengenai
apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa selama corona tersebut, bagaimana cara mengakses bantuan, akses KBRI, bagaimana kalau pengen pulang ke Indonesia dan sebagainya gitu. Oke. Cuma di Kan ya. ya gitu. Cuma di sini sampai sekarang memang gunakan masker kemanapun. Bagusnya sih di situ ketat 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 sekalian, tapi terjaga gitu loh. Kita nggak boleh Mm-mm. masuk bis umum gitu kan, angkutan umum kalau memang kita nggak pakai masker. Kita nggak bisa masuk ke toko-toko untuk belanja kalau memang nggak pakai masker gitu. Kalau memang nggak pakai masker itu kita bisa didenda sama pemerintah sini. Kalau untuk swab testnya tadi itu Mas, apakah mahasiswa itu juga di swab waktu saat-saat seperti ini atau gimana? Atau bebas atau mandiri gitu? Swab test ada yang mandiri. Jadi kemarin memang saya agak kurang paham bagaimana mekanisme swab test yang memang dari pemerintah Turki ya. Karena sampai saat ini Mm-mm. sudah dites orang. Tapi untuk mahasiswa ada lembaga-lembaga non profit, badan-badan non profit yang memang melakukan swab test kepada mahasiswa dan itu gratis gitu. Jadi kemarin saya punya teman di Kocaeli juga, teman kuliah saya, dia pulang ke Indonesia dengan swab test yang gratis gitu. Dia tes swab test gratis dari sini dan akhirnya dia bisa pulang ke Indonesia gitu. Apakah teman Mas yang pulang ke Indonesia itu masih tetap mengikuti perkuliahan online atau memang bebas atau mungkin dia udah selesai kuliah gitu? Jadi Oh, mahasiswa bisa dipersilakan untuk pulang. kalau sekarang kebetulan lagi liburan setelah UAS kemarin. Jadi Oke. UAS ada libur. Sekarang pulang dalam rangka liburan UAS lah gitu. Ke Turki bulan September karena perkuliahan masuk di pertengahan September nanti. Kalau untuk Gitu. perkuliahan sendiri berarti selain bulan September, bulan apa lagi Mas? Saya agak Juni putus-putus ya. itu UAS, Gimana Mas? Boleh diulangin? Juni Kak, tadi kayaknya agak UAS, putus-putus nih. Juli satu satu perkuliahan sampai Juni. Jadi Juni itu Mm-mm. UAS, di bulan Juli, Agustus, sama sampai awal-awal September gitu. Libur 2 bulan setengah lah. Pertengahan September ke atas sudah masuk kuliahnya. Oh, oke. Nah, gimana sih Mas keseharian mahasiswa di Turki nih? Biasanya kan kalau di Indonesia mungkin kayak akses ke perpus itu agak sulit. Terus juga mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah tuh lumayan banyak nih, apalagi misalnya kayak tugas-tugas berkelompok. Kalau di Turki sendiri, khususnya di Kocaeli University yang saat ini sedang Mas jalani itu untuk S2-nya gimana sih? Untuk dua sebenarnya agak lebih fleksibel ya daripada S1. Kalau S1 kan memang mata kuliah dia malu, jadi memang jam kuliah dia lebih banyak dan materi-materi yang diberikan pun materi-materi dasar, tapi kesulitannya paling cuma dalam bahasa Turkinya aja sih. Kalau untuk mahasiswa S2, kebetulan kuliah S2 kan kita tuh dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi memang kadang seperti teman saya yang lain tuh ada yang memang dia kursus, tapi kadang di mana atau memang di ruang dos tempat tertentu lah, tergantung kesepakatan dari dosen dan mahasiswanya aja. Dan itu pun rata-rata S2 pun ya paling dalam seminggu kuliah 3 lah, 3 hari maksimal, nggak full 5 hari biasa. Dosen sama mahasiswa yang lain pun juga punya kesibukan yang sama gitu. Cuma ya paling kendala sedikitnya untuk mahasiswa Indonesia sih paling dalam bahasa Turkinya aja sih. Karena di sini kan menggunakan bahasa Turki ya, bukan bahasa Inggris. Dan dalam pergaulan sehari-hari pun rata-rata orang Turki memang juga tidak begitu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita kemanapun, ke tempat-tempat manapun ruang publik, pasti yang digunakan adalah bahasa Turki. Karena memang orang Turki itu sedikit lebih bangga dengan bahasanya sendiri dengan bahasa lain gitu. Memang bagi kita sih ya, bagi kita orang-orang Turki itu memang lebih ramah, sangat-sangat ramah. Saya nggak bilang lebih ramah, tapi sangat-sangat ramah. Cuma mungkin ramah bagi turis mungkin ya, karena memang di tempat-tempat kan menggunakan bahasa Turki. Jadi kalau ada turis rata-rata bingung, ini apa, karena bahasa Turki semua gitu. Tapi untuk pelajar dan sebagainya sih ya ramah lah saya bilang. Gitu. Nah, kalau untuk balik lagi nih ke beasiswa yang tadi Mas dapatkan itu kan Turki Burs Lari itu, apakah dia mengcover untuk persiapan bahasanya Mas atau emang mandiri gitu? Jadi saya ini kuliah S2 itu kan rata-rata kalau di Indonesia 2 tahun ya, rata-rata tahun. Ya. Negara-negara lain juga
rata-rata 2 tahun, ada yang 1 tahun sih gitu, cuma rata-rata 2 tahun. Maksimal total itu 3 tahun, tapi kuliahnya pun 2 tahun, 2 tahun dengan tambahan 1 tahun kelas bahasa. Jadi itu pun sudah di cover semua oleh pihak beasiswa. Jadi ketika saya dapat beasiswa ini, saya tinggal berangkat ke Turki, kampus sudah dipilihkan oleh pihak beasiswa, lalu saya diberikan asrama, asrama saya di mana, lalu saya langsung ada penempatan jadwal kelas bahasa selama 1 tahun. Selama 1 tahun kita di sini tuh kita melakukan kelas dulu. Nah, ketika kelas bahasa selesai, dapat sertifikat bahasa, wah, karena S2 kita wajib menggunakan bahasa Turki. Halo Beasiswa Chris, ini itu mengcover apa aja? ulangnya dari yang mana Chris? Ya ampun.